Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan penyembahan pujian ini bukan sekedar formalitas, rutinitas ibadah saja Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan yang merendah, sehingga karya-Mu yang agung dan mulia akan pasti dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami semakin berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Kami membuka pendengaran, pikiran dan hati kami Tuhan, agar menjadi tanah yang subur bagi benih yang tertabur Tuhan. Dan kami percaya benih firman yang tertabur tidak akan kembali sia-sia, akan bertumbuh, terus bertumbuh dan akhirnya berbuah dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Karena itu layakkan siap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang terbatas, sehingga apapun yang tersampaikan hanya dari Engkau saja Tuhan, untuk kami terima sebagai berkat. Dan kami siap menerimanya dengan iman di dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati bisa berkat, katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Masih percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Karena hari ini masih banyak orang yang melihat Tuhan baik itu dari apa yang dia pikir, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya melihat bahwa sebagian dari saudara, saya lama sekali, terakhir saya kesini itu tahun lalu, itu pun 2 malam. Jadi sungguh bisa bersuka cita bisa ketemu saudara lagi, ya, kecuali kalau saudara jemaat yang relatif baru. Sebenarnya saudara familiar dengan saya karena kalau saudara dengarkan radio, mestinya saudara pasti tahu di dalam radio itu ada salah satu acara yang sudah jalan 300 seri, 300 siaran. Gak tahu sudah berapa tahun itu, karena itu tiap minggu, berarti sudah 300 minggu. Padahal 1 tahun itu cuma 52 minggu. Saya waktu maisong saja, ada orang yang dengar saya lagi ngomong gini, saya diberitahu waktu itu, Pak, dilihatin orang sebelah sana Pak. Saya lihat, tapi saya tidak kenal, ya sudah, namanya tidak kenal. Tapi akhirnya orang itu nggak tahan datang. Pak, Bapak itu ya, Pak Ponco ya. Saya mau lihat. Aduh Pak, selama ini saya cuma dengar Bapak di radio, baru kelihatan orang Bapak. Saya pikir Bapak orangnya itu besar dan gemuk karena suaranya Bapak. Ya. Saya dapat satu pengertian, orang yang dengar saja langsung bisa kenal waktu ketemu. Ya. Jangan sampai waktu kita percaya Tuhan juga seringkali ingin ngomong sama kita. Amin. Jangan sampai kita waktu itu kita tidak mengenal. Karena Tuhan Yesus ngomong, domba-dombaku mendengar suaraku. Kita punya Tuhan yang juga sebetulnya banyak menyampaikan. Memang banyak cara, tapi salah satunya adalah waktu kita pribadi. Tuhan ngomong langsung di dalam hati kita. Dan biasanya itu selalu pasti berurusan dengan firman Tuhan, supaya firman itu betul-betul nyata. Nah, hari ini saya mau menyampaikan topik tentang gereja setiap tahun itu selalu. Saya kalau dari latar belakang saya, ya, ini untuk jemaat yang masih belum terlalu kenal, saya bukan orang yang sejak awal berada di
dalam keluarga yang mengerti, menghormati Tuhan. Enggak. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat anti Kristen. Perlu usia yang cukup tidak muda. Saya baru bertobat usia 32 tahun. Bahkan saya sudah menjadi dosen sebelum saya bertobat. Sehingga saya tahu persis bagaimana perbedaan. Dan setelah saya bertobat, saya bertobat di gereja Bethany, dan saya memang sebelum bertobat saya harus milih tempat mana yang saya betul-betul bisa bertumbuh. Karena kita ini harus sadar bahwa di dalam kerohanian kita harus bertumbuh. Dan waktu kita memilih itu, kita juga harus pastikan di hadapan Tuhan kita bertanggung jawab, kita terus bertumbuh. Karena pengalaman bersama Tuhan itu sebetulnya luar biasa. Amin. Ya. Nah, saya bertobat, bertumbuh, dan saya belajar. Ya, puji Tuhan, saya nggak pernah, kalau istilahnya belajar itu tanggung-tanggung. Sayang sekali kalau kita ini sudah sekian lama di dalam Tuhan, kita itu tidak merasakan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu bukan cuma masalah jasmania. Pertumbuhan yang paling penting itu justru rohani kita. Akan kelihatan di mana? Orang-orang dekat kita yang tahu. Orang-orang yang di sekitar kita akan melihat bahwa kita itu semakin hari semakin seperti Kristus. Amin. Ya. Nah, sejak saya mengerti banyak, memang nggak pernah terbayangkan kalau saya sampai hari ini bisa dibawa Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang macam-macam di banyak tempat, yang membuat saya semakin melihat bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Kalau itu terjadi pada saya, seharusnya terjadi pada semua yang hadir di tempat ini. Amin. Ya, jangan cuma berpikir kalau hidup ini cuma kalau kita dapatkan apa yang kita suka, lalu kita berpikir it's okay with my life. Tuhan pasti punya rencana untuk kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Nah, saya dalam proses pertumbuhan ini, saya juga ternyata melihat gereja ini setiap tahun itu punya satu acara yang luar biasa. Karena ini firman Tuhan yang setiap tahun satu kali ada masa untuk kita itu punya kesempatan. Sekali lagi, itu kesempatan yang luar biasa. Bisa nebak apa itu? Doa puasa. Doa puasa. Saya mau pastikan aja, yang hari ini merespon masuk dalam doa puasa. Kalau normal ini masuk hari keberapa? 3. Yang melakukan, angkat tangan. Wow, lumayan sedikit. Ya, tapi puji Tuhan masih ada. Saya sudah hampir 20 tahun. Gereja ini sejak awal melakukan program doa puasa, saya tidak pernah luput. Bahkan saya setelah semakin bertumbuh di dalam kebenaran ini, saya berusaha, Tuhan, aku ini kalau enggak karena Engkau yang memilih, aku ini sia-sia hidupku. Meskipun aku dapatkan segala macam itu, tapi percuma kalau aku tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi saya kemudian punya komitmen setelah saya mengerti itu. Jadi sekitar 20 tahunan sudah. 20 tahun ini waktu gereja melakukan, dan gereja itu setiap minggu juga ada ibadah doa puasa juga, dan saya selalu masuk walaupun tidak hadir dalam ibadahnya, tapi saya selalu ini kerjakan. Dan selama saya mengerjakannya itu, saya dibawa Tuhan pengalaman macam-macam.
Karena itu kalau hari ini saya menyampaikan tentang firman ini, itu bukan teori. Makanya saya mengatakan firman tentang puasa itu tidak akan banyak dilakukan atau disampaikan, karena tidak mudah untuk menyampaikan firman yang tidak dilakoni. Saya berani mengatakan ini karena saya betul-betul melakukannya. Tadi pagi saya memberikan judul, mengapa orang Kristen harus berpuasa. Saya paling tidak memberikan pengantar ini supaya dapat gambaran. Kenapa kok kita harus perlu ini? Karena kalau kita lihat pengajaran Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus menyampaikan firman itu awalnya, itu kalau kita baca di kitab Matius, itu di Matius 5. Waktu Tuhan Yesus memulai dengan yang di Alkitab ini ditulis sebagai ucapan bahagia. Sebetulnya yang betul itu kalau kita lihat terjemahannya yang betul, itu ucapan berkat. Karena kalau kita melihat berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, itu di dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris lah, itu bukan happy you, tapi apa? Blessed. Ya, diberkatilah engkau yang miskin dan seterusnya. Tapi kalau kita baca lanjutannya di Matius 6, itu pengajaran Tuhan Yesus. Matius 5, 6, dan 7 itu bicara tentang pengajaran Tuhan sepenuhnya. Kalau kita lihat Alkitab yang klasik seperti ini, itu kita akan melihat dengan mudah perikopnya. Jangan dilihat ayatnya, tapi perikopnya aja. Di Matius 6 itu Tuhan Yesus ngomong tentang 5 hal. 5 hal. Coba dilihat, coba dibuka supaya lihat, karena nggak bisa ditunjukkan di dalam di layar, nggak bisa. Hari ini karena saking praktisnya sampai datang ke gereja pun sampai nggak perlu bawa Alkitab. Hal apa? Pertama, memberi. Saya lebih suka fokus di memberinya aja. Karena kalau kita sebut sedekah, kita pikir sedekah itu pengertian dalam bahasa Indonesia itu yang orang lebih perhatikan itu jumlahnya kecil pasti. Karena sedekah itu pasti kecil. Padahal yang dimaksud sedekah itu pemberian yang kita tidak lagi menuntut apapun. Sebetulnya yang dibahas itu satu khotbah sendiri itu kalau membahas itu. Hal memberi. Yang kedua, hal apa? Berdoa. Di dalam hidup itu Tuhan Yesus ngajar mulai dari hal memberi, kedua hal berdoa, ketiga hal berpuasa. Berpuasa. Karena saya kalau nyinggung tentang puasa di radio, itu saya kaget begitu banyak SMS yang bertanya, orang Kristen berpuasa toh Pak? Makanya orang yang di luar sana itu mereka nggak tahu. Saya menemukan berbagai macam. Terus sampai mereka waktu, orang Kristen itu juga berpuasa. Saya beritahu pada mereka, hei, nabimu belajar dari Tuhanku. Saya ngomong gitu. 600 sebelumnya Tuhanku sudah menunjukkan, mengajar bagaimana pentingnya berpuasa. Tapi hari ini orang-orang Kristen tidak tahu. Firman Tuhan itu tidak bisa diambil sebagian-sebagian. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, ambil pelajarannya secara lengkap. Ya. Nah, saya ulang lagi nih. Hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa, baru keempat. Hal apa? Mengumpulkan harta. Itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa yang berbeda, itu hal bekerja. Dan di sana Tuhan juga ngomong, itu satu khotbah sendiri lagi, engkau bekerja bukan untuk yang di dunia ini. Karena di dunia ini ada ngengat, karat, dan mencuri. Itu jelas sekali. Ya. Marilah kita mengerti arti bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Memberi, berdoa, berpuasa, bekerja, atau mengumpulkan harta. Dan yang kelima, karena kita pasti akan menghadapi masalah.
Maka Tuhan Yesus mengakhiri hal yang kelima dengan hal kekhawatiran. 5 hal. Dan puasa diletakkan yang ketiga. Tadi saya menggunakan firman tentang puasa itu dari Matius 17. Ya, saudara bisa pesan kalau tertarik. Saya sekarang memberi judul yang kedua ini. Itu adalah 3 kebenaran yang Tuhan Yesus juga tunjukkan di dalam puasa. Ada 3 kebenaran. Dan itu justru Tuhan Yesus, kita belajar nanti Tuhan Yesus sudah lakukan. Justru sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang penuh kuasa. Buka Matius 4. Buka Matius 4. Ayat 1 sampai ayat yang 11. Seperti biasa kalau saya membawakan firman Tuhan, saya selalu fokus pada satu perikop. Saya tidak pindah-pindah supaya kita bisa melihat konteksnya secara utuh, lengkap. Karena ini semua jemaat pasti normalnya sudah tahu peristiwa ini. Ini peristiwa waktu Tuhan Yesus dicobai, justru ya dalam kaitannya dengan puasanya dia. Ya, saya mau menggambarkan ini supaya saudara sadar, meskipun dia Tuhan, tapi dia juga manusia sepenuhnya. Karena manusia sepenuhnya, manusia itu pasti akan ada proses yang namanya pencobaan. Dan pencobaan itu justru terjadi pada dari si jahat. Ada 2 yang harus kita bedakan, pencobaan dan ujian. Ujian itu supaya betul-betul kita ini, kalau seperti orang sekolah, itu kan dalam sekolah kan tidak ada pencobaan kan? Maksud ada pencobaan nasional kan nggak ada loh, iya kan? Yang ada adalah apa? Ujian. Pencobaan itu dari yang jahat. Nah, saya bacakan sambil saya komentar supaya dapat gambaran. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya kira tadi sudah saya berikan pengantarnya, bahwa Tuhan Yesus waktu sebelum memulai pelayanan, dia melakukan yang namanya persiapan. Dan waktu persiapan, dia juga tidak luput seperti kita semua juga. Karena itu jangan kita sok kuat. Karena itu perlu proses, perlu puasa. Dan setelah berpuasa selama berapa? 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Ada proses yang kemudian kita lihat bahwa Tuhan Yesus alami kelaparan karena puasa. Puasa itu kita alami kelaparan. Tapi ya, jangan sampai karena takut lapar kita tidak berpuasa. Karena sampai hari ini saya sudah melakukannya 20 tahun, semuanya baik-baik. Nah, saya juga mau gambarkan pada saudara, mengapa kok orang Kristen tidak berpuasa. Nomor 1, karena alasannya dia nggak tahu. Hari ini saudara harus tahu. Mosok sudah diberitahu nggak tahu-tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan tidak berpuasa karena mereka merasa tidak mampu. Saya senang sekali tadi di akhir ibadah tadi ada beberapa orang yang tanya kepada saya, tidak mampu, alasan macam-macam. Nah, saya berikan sedikit saja, banyak sekali kesaksian, tapi saya berikan satu saja kesaksian. Salah satu adalah yang merasa tidak mampu karena mereka sakit. Salah satunya sakit apa? Mah. Ya, saudara itu harus sadar bahwa puasa di dalam Tuhan
nggak sama dengan puasa cuma ya mau memaksakan untuk dilihat orang lain. Beda banget. Ya. Ceritanya begini, sekian tahun yang lalu, saya waktu diundang ke sebuah PD di hotel, saya masuk, ya, itu PD-nya di lantai berapa gitu, saya masuk lift. Nah sampai lantai tertentu lift buka, ada seseorang yang masuk. Terus ya, saudara percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya, dia masuk kemudian langsung ngomong, "Hei Pak Wonco, ngapain?" Saya ngomong, "Yang melayani Tuhan di lantai sekian." "Oh iya Pak, saya dengar ada, cuma saya kebetulan ada urusan lain." "Tapi Pak, ya, saya waktu dengerin Bapak di radio ngomong tentang puasa, saya coba Pak." Ya, itu selama di dalam lift ada beberapa orang yang dengar juga. Tapi karena lantainya cukup tinggi dan liftnya beberapa kali berhenti, saya tidak tahu berapa kali dia berhenti, tapi saya fokus pada dia. Terus dia ngomong kepada saya gini, "Pak, aku ini sakit mah Pak. Waktu Bapak ngomong menjelaskan itu, saya akhirnya muncul iman Pak. Saya ngomong, Tuhan, aku mau melakukan dan aku mau melihat mujizat." Dan waktu dia melakukan, dia ngomong, "Sampai hari ini Pak, saya tidak pernah sakit mah lagi. Ada kuasa di dalam puasa." Amin, haleluya. Kalau ya engkau menangkap ini, respon untuk kemuliaan Tuhan. Ya, engkau harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Banyak sebetulnya, tapi salah satu contohnya itu. Orang tidak berpuasa karena tidak tahu. Sudah diberitahu, merasa tidak mampu. Tuhan pasti mampukan. Amin. Saya nanti akan lengkapi dengan apa yang pernah saya lakukan. Dan yang ketiga, yang paling berat itu yang tiga ini, yang mau. Kalau nggak mau, maka engkau sendiri yang sesungguhnya rugi. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu tidak menjadi sempurna. Sudah, saya jamin itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang ngomong, engkau harus doa dan puasa. Catatan itu, kalau misalkan saudara mau baca, ya, Matius 17 ayat 21, itu di situ Tuhan Yesus jelas ngomong. Ya, itu yang saya bahas tadi pagi. Saya teruskan. Lalu datanglah si pencoba, dan siapa si pencoba ya? Iblis. Tuhan Yesus pun didatangi. Jangankan kita, Tuhan Yesus pun didatangi sebagai manusia. Dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mencobai dengan sesuatu yang membuat kita memaksakan, karena kita dalam kondisi seperti Tuhan Yesus lapar. Pencobaan yang di level pertama itu pencobaan yang menyangkut jasmani, kebutuhan jasmani. Saya mau tanya, Tuhan Yesus lapar gak? Lapar. Dan dalam kelaparannya dia dicobai untuk memaksa batu jadi roti. Saya mau tanya, menurut saudara Tuhan Yesus sanggup gak membuat itu? Sanggup. Tapi Tuhan Yesus justru menjawabnya dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Kalau saudara melihat istilah ada tertulis, itu sebetulnya Tuhan Yesus menyebutkan itu ditulis di kitab Taurat. Atau arti apa? Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk membuat dia
itu selalu menang. Karena di dalam firman ada kuasa. Firman Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus pakai firman, berarti Tuhan Yesus pernah belajar firman nggak? Belajar. Makanya kalau kita lihat, ya, nggak ada cerita secara khusus tentang Tuhan Yesus, karena di sana Tuhan Yesus betul-betul mempersiapkan dirinya sebelum masuk dalam pelayanan yang penuh kuasa. Dia harus pastikan ada firman. Kalau saudara lihat firman Tuhan ini, itu saudara bisa lihat di kitab Ulangan 8. Di sana ada ceritanya tentang firman ini. Ya, saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bicara tentang firman yang hidup. Firman yang hidup. Kalau bahasa kita sekarang itu rema, bukan firman yang cuma tertulis, tapi firman yang hidup. Dan inilah yang menghidupkan. Manusia hidup bukan cuma urusan jasmani saja. Karena hari-hari ini fokus hidup orang, persoalan-persoalan yang membuat orang jadi begitu susah, itu persoalan masalah jasmani. Dia nggak peduli dengan masalah kerohanian. Tuhan Yesus ingatkan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Roti itu kita butuhkan, kebutuhan jasmani itu kita butuhkan memang. Tapi untuk hidup yang masa kini, engkau juga harus mempersiapkan hidup yang kekal. Amin. Ya. Mari kita lihat lanjutannya. Pencobaan pertama itu pencobaan di level tubuh, di level jasmani, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dan Tuhan ingatkan bahwa jangan berpikir bahwa yang penting dalam hidup itu cuma urusan kebutuhan jasmani. Kita perlu bertumbuh di dalam firman. Kita perlu mengerti Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Ya, mari kita lihat kelanjutannya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, selalu iblis memulai dengan jika engkau anak Allah. Dia selalu, iblis selalu mau membuat kita itu selalu membuat kita itu wah, untuk ego ini diangkat. Saya ulang lagi, jangankan kita, Adam dan Hawa di Taman Eden itu pakai firman Tuhan yang dipelintir. Ini iblis ini melintir juga. Jika engkau anak Allah, dia pakai untuk melintir. Dihubungkan dengan apa? Ego kita. Makanya saya kalau ingatkan, hati-hati hari-hari jangan sampai kita masuk di dalam mindset kekristenan yang egosentris. Hari ini banyak orang ibadah, berdoa, itu fokusnya adalah kepentingan ego kita. Dan di sini iblis tahu persis. Ego ini akan membuat kita nggak sadar. Kita maksakan. Mari kita lihat sekarang. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ini persis betul. Kalau kita mau baca, itu ada di Ulangan 6 ayat 16. Itu persis sekali tulisannya. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus juga menjawabnya dengan firman Tuhan.
Kalau kita baca, Tuhan Yesus itu menjawabnya itu menggunakan firman yang di Keluaran. Waktu Musa marah kepada bangsa Israel yang tidak mengerti, lalu Musa mengatakan, engkau mencobai Tuhan. Poin yang kedua ini ngomong tentang apa? Poin yang kedua ini bicara tentang dari yang pertama tubuh, sekarang jiwa, masuk ke wilayah jiwa. Saudara kalau belajar firman benar-benar, gereja ini banyak kesempatan untuk membuat kita semakin bertumbuh. Itu ada dua, selain ibadah raya, ada dua program gereja yang sebetulnya itu menjadi kekasan sampai ditiru oleh gereja-gereja lain. Dua ini itu adalah satu FA, yang kedua ini adalah SOM. Banyak orang, memang FA itu khusus untuk para family, tapi SOM itu bahkan dibuka. Saya melihat banyak dari gereja lain bahkan itu belajar SOM yang bahkan di Ngiden itu ada orang-orang yang baru bertobat, beberapa bulan bertobat. Dan waktu dia cerita bagaimana SOM itu membuka banyak pengertian, di situ saya cuma melihat bahwa sebetulnya banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk membuat kita semakin secara jiwa kita itu diisi dengan. Kalau saya belajar dari Bapak Rohani, itu selalu saya ingat itu adalah jiwa itu seperti kaset, tinggal diisi apa, nanti suaranya apa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu dipenuhi oleh ego kita atau kehendak Tuhan. Karena kalau kita penuhi dengan ego kita, kita seringkali memaksakan. Kita seringkali di dalam doa dan ibadah itu justru yang kita naikkan itu bukan ucapan syukur. Kita bukan mau mendengarkan apa yang Tuhan mau, tapi yang kita naikkan itu adalah pemaksaan kehendak kita kepada Tuhan. Bisa melihat bedanya ini? Sama persis. Memang firman Tuhan mengatakan, malaikat akan menjaga kita. Malaikat tidak membiarkan apa ini di sini? Kakinya apa? Terantuk. Kaki kita tidak terantuk karena malaikat menjaga. Tapi bukan berarti kita memaksakan. Kita nggak boleh mencoba. Untuk kita tidak masuk dalam mencobai memaksakan itu, kita harus tangkap kehendak Tuhan, bukan apa yang kita mau. Saya kalau menyampaikan seperti begini kepada saudara, mungkin saudara yang jadi orang tua, saudara lebih bisa merasakan. Saya mau tanya, ada di sini orang tua yang punya rencana buruk pada anaknya? Tidak ada kan? Saya mau tanya pada saudara, berapa banyak anak kita mengerti apa yang kita mau? Anak yang nggak mengerti seringkali memaksakan, bahkan mengata-ngatai, papa mama jahat, karena dia tidak mengerti apa yang lebih baik. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan mencobai, jangan memaksakan kehendak hanya karena engkau anak, lalu engkau memaksakan kehendak. Amin. Tubuh, Tuhan ingatkan, engkau hidup bukan cuma masalah jasmani, tapi juga kehendak Tuhan. Secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita memang punya keinginan, kita punya banyak hal yang kita harapkan, itu yang kita suka. Tapi
Tuhan menghendaki supaya jangan mencobai, jangan memaksakan. Nanti engkau seperti yang menjatuhkan diri, lalu kau berpikir Tuhan akan pasti. Itu sebuah hal yang sangat buruk di mata Tuhan. Saya mau ingatkan pada saudara, memang anak-anak juga bisa memaksakan kehendak pada orang tua, tapi orang tua tahu persis waktu anak melakukan seperti itu, memang tetap anak, tapi pasti engkau menyedihkan. Belajar juga di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang mau ngerti kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya, itu level yang kedua. Sekarang masuk ke level yang ketiga. Dan iblis membawanya pulang dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Ini firman Tuhan lagi, dan firman ini kita bisa baca dengan tegas di Ulangan 6 ayat 13. Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk menangkal, untuk membuat iblis itu tidak lagi bisa terus mencobai. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita lihat pencobaan yang ketiga ini, itu dimensinya lebih dalam lagi. Ini bicara tentang penyembahan. Penyembahan. Saya tahu persis, saudara yang di tempat ini, itu pasti tahu engkau datang untuk menyembah Tuhan. Iblis sudah terlambat untuk mencegah kita untuk kenal Tuhan Yesus. Bahkan saya yang dibesarkan dari keluarga yang begitu anti Kristen, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh kekuatan manusia. Amin. Ya, saya tahu persis banyak di antara kita juga begitu. Tapi iblis belum terlambat untuk mengacaukan hidup kita, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya tidak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu artinya apa? Mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan itu yang utama, bukan cuma prioritas. Ya, saya mau ingatkan, mari kita teliti betul kata-katanya. Mengutamakan itu tidak sama dengan prioritas. Mengutamakan itu mendahulukan lebih dari yang lain. Sudah. Kalau prioritas nanti ada waktunya. Memang kita tidak menyembah iblis, tetapi hari-hari ini iblis pakai banyak cara untuk membuat kita semua tanpa sadar, fokus kita, hidup kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Ada amin? Apa itu contohnya? Saya mau sebutkan sederhana. Ya, hobi bisa jadi hal yang membuat kita tidak lagi menyembah Tuhan. Hobi, tidak nomor satu lagi. Bahkan keluarga, pekerjaan, jangan sampai karena hal-hal itu. Ya, saya beritahu pada saudara satu kesaksian bagus. Ada orang yang punya toko di mall. Saudara tahu mall itu ramai kapan? Ya, Sabtu dan Minggu. Setelah dia kenal Tuhan, sungguh-sungguh, dia hari Minggu tutup. Hari Minggu tutup. Dan dia cuma mengatakan gini, memang kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa nutup. Amin. Ya, dia ngomong, waktu aku di dalam Tuhan, aku waktu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, aku mau fokuskan
hidupku betul-betul supaya tidak seperti dulu. Dan Tuhan membuat perbedaan. Dia mengatakan bahwa waktu dia dulu ya buka terus 7 hari seminggu, hari Minggu kesempatannya dia. Tapi waktu dia mengerti firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia mengatakan, ya hari Minggu aku bisa tenang ya, untuk ibadah, pelayanan, macam-macam. Tapi justru aku semakin baik. Tuhan membuat banyak hal yang kemudian aku bisa ngerti sekarang. Firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari hati, Tuhan memberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mengutamakan Tuhan, waktu kita menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan juga melihat perbuatan kita dan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Amin. Ya. Tapi saya beritahu ada satu lagi yang berbahaya, yang tanpa sadar. Kalau hobi mungkin jelas, kalau pekerjaan mungkin kita sudah ngerti. Kadang-kadang keluarga juga bisa menjadi sesuatu yang membuat kita tidak menyembah Tuhan lagi, karena kita mengutamakan mereka. Jangan menganggap kalau kita mengutamakan Tuhan, itu Tuhan akan membuat kita meninggalkan keluarga kita. Tidak. Percaya ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa untuk menata hidup kita, waktu kita mau sungguh-sungguh konsekuen. Amin ya. Tapi ada satu lagi yang hari-hari ini itu karena perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi menyebabkan orang itu tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Bisa nebak apa itu? Ya, pinter sudah jemaat, nangkep semua. Saya dapat banyak SMS. Salah satunya yang saya sangat waktu itu kaget, itu adalah gini. Ya, seorang suami, dia waktu itu ngomong kalau dia pikir memberikan kado yang istimewa waktu istrinya ulang tahun. Dia memberikan gadget yang paling canggih. Sejak gadget itu kebiasaannya istrinya berubah. Dia mengatakan bahwa kalau dia mengabaikan aku masih gak apa-apa lah. Tapi waktu dia mengabaikan anaknya ngajak ngomong, mamanya sibuk. Iya, kalau sibuk apa yang ini? Main game itu. Karena mau berskor. Saya mau tanya pada saudara. Dan yang paling sedih itu adalah suaminya ngomong, dulu aku belajar untuk beriman itu secara rohani, aku dulu itu orang yang sembarangan, tapi aku belajar dari dia. Tapi hari ini dia berubah. Saya mengingatkan sama saudara, segala sesuatu yang membuat kita beralih dari Tuhan itu sama dengan menyembah. Amin. Amin. Hati-hati, roh ini seharusnya kita connect dengan Tuhan saja. Kalau enggak, kita punya ketergantungan pada yang lain, sama dengan menyembah. Kalau hidup kita terikat pada yang lain, mari kita cek apa yang membuat hati kita terikat. Di situ kita sama dengan menyembah. Karena itu dan Yesus engkau tidak bisa menyembah ke dua Tuhan. Cuma dalam hal ini dia menyebutkan satunya Tuhan. Satunya apa? Mamon. Mamon itu sebetulnya bukan uang.
Kita tidak diminta untuk benci sama uang. Tapi Tuhan juga tidak menghendaki kita apa? Cinta uang. Kita juga tidak menghendaki untuk cinta yang lain melebihi cinta kita pada Tuhan. Amin. Ada 3 kebenaran, hati-hati. Tuhan Yesus mengalahkannya dengan kebenaran juga. Untuk supaya kita belajar bagaimana secara tubuh, bagaimana secara jiwa, bagaimana secara roh, supaya kita bisa menang. Dan Tuhan Yesus melakukannya ini karena Dia berpuasa. Puasa itu menyebabkan kita bisa menguasai kedagingan. Bukankah tubuh, jiwa, roh ini itu ya, kalau kita tidak menguasainya, kedagingan ini yang menguasai kita. Saya ulang, ini sangat penting ya. Selama kita hidup di dunia ada daging, kedagingan ini akan cenderung membuat kita dikuasai oleh kebutuhan daging ini di level tubuh, makanan atau hal-hal yang berurusan dengan kebutuhan jasmani. Di level jiwa itu yang masuk dalam pikiran, perasaan kita, kehendak. Di level roh itu bicara tentang fokus, bicara tentang yang kita nomor satukan siapa. Dan mari dengan puasa, karena kita menguasai diri, karena kita memiliki kemampuan ya, sekali lagi, berpuasa itu salah satunya akan membuat kita yang biasanya itu tubuh kita itu harus kita ini ya, harus kita penuhi kebutuhannya, kita berusaha menguasai. Nah, saya mau menjelaskan sekarang untuk supaya saudara lebih, karena banyak dari kita itu kita nggak tahu bagaimana berpuasa. Daripada saudara nanti nanya-nanya, saya sekarang clearkan. Yang repot itu kita lebih tahu puasanya mereka. Karena kita hidup di lingkungan seperti ini, kita tahu. Yang lebih parah lagi, mereka justru juga nggak tahu kalau kita ini justru ya, yang ngajari mereka tentang puasa. Kita tidak bisa memberikan contoh yang benar. Ya, puasa mereka itu sebenarnya lebih banyak, saya katakan bukan puasa ya, itu ada pembahasan secara khusus. Cuma saya mau katakan gini ya, puasa itu ada 3 level. Levelnya dulu, nomor 1 levelnya itu aksesori. Puasa hanya untuk dilihat orang. Puasa hanya untuk supaya orang lain menghormati dia, seolah-olah dia apa ya, rohaninya lebih hebat karena puasa. Itu puasa yang banyak kita lihat di sekitar kita di Solo. Itu aksesori, level pertama. Tapi lebih mending lah daripada yang enggak sama sekali. Ya, enggak apa-apa lah. Seharusnya puasa, Tuhan Yesus tunjukkan, kalau kau puasa kau nggak perlu harus pamer, betul ya? Itu di Matius 6 tadi saudara bisa baca. Berarti ya, sebetulnya yang pertama itu tadi masih ada usaha, tapi lebih baik kalau kau melakukannya ya, kau naik level. Yang kedua adalah puasa karena kepepet. Tuh, kok kepepet, Pak? Iya, karena ada sesuatu yang kita mau ya, perjuangkan. Kita tuh pengen supaya Tuhan melihat bahwa kita itu sungguh-sungguh. Ya, manusia tidak bisa menunjukkan kesungguhannya selain di hadapan Tuhan dia berpuasa. Itu lebih baik. Seperti kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, itu saudara lihat, waktu Tuhan mau memusnahkan sebuah kota, seorang yang namanya Yunus setelah dia bertobat, dia mengajak seluruhnya apa? Puasa. Dan Tuhan juga akhirnya ya, Tuhan tidak punya ya, rencana yang buruk. Kalau orang itu bertobat, Tuhan pasti pulihkan. Amin. Puasa yang kedua itu karena kepepet. Bahkan banyak orang sampai hari ini, orang Kristen, waktu dia tanya saudara, saya kan kalau
puasa itu kan kalau saya dihitung 1 tahun, itu totalnya sekitar 86 hari. Ya, kok bisa begitu Pak? Ya, anggap aja 1 minggu ada, ya saya ambil hari Kamis puasa normal, itu 52. Lalu plus 40 apa? Hari puasa. Tapi waktu 40 hari kan ada hari-hari yang saya ini. Jadi kalau ditambahkan, ya 52 plus 40 kan 92. Tapi ada 6 atau 7 minggu. Jadi ya dikurangi 7 hari. Jadi 92 kurang 7, 26 hari. Itu normal. Terus waktu saya begitu, ya, saya bisa ngomong gini karena saya melakukan. Sebenarnya saya punya pengalaman banyak. Ada yang sampai lebih lama daripada itu. Saya cuma menyatakan bahwa di dalam puasa itu saya justru yang dulu ya nggak gampang percaya. Saya kurang ya menghargai mujizat Tuhan. Saya betul-betul melihat. Dulu itu saya tuh nemen sebagai jemaat itu kalau saya lihat ada orang yang ya di kursi roda didoakan oleh hamba Tuhan justru berdiri. Waktu saya melihat orangnya berdiri dan berjalan dalam hati saya, ini pendetanya pasti mengada-ada supaya banyak orang apa? Melihat kuasa Tuhan. Baru setelah Tuhan menggerakkan saya untuk datangi seseorang dan mujizat itu terjadi di dalam ya, saya waktu itu melakukannya untuk Tuhan. Saya mengerti mujizat sampai hari ini masih terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Sungguh. Tapi tolong ya, kalau seperti gitu nanti terus jangan nanti terus tiba-tiba saya dirubung balik lagi. Itu kuasa itu cuma dari Tuhan. Saya itu cuma apa? Apa? Ya, cuma alatnya, cuma hambanya. Waktu Tuhan yang menggerakkan saya tahu persis Tuhan punya rencana untuk supaya saya melek. Dia juga alami mujizat itu. Saya melek bahwa aku masih bisa melakukan mujizat di hadapanmu betul. Dengan ya, pakai ya, dirimu. Oke, saya mau gambarkan pada saudara begini. Ya, puasa yang terbaik itu yang ketiga. Bukan karena aksesori, bukan karena kepepet, tapi karena engkau mau semakin dekat dengan Tuhan. Karena engkau semakin mengasihi Tuhan. Engkau mau melakukan sesuatu yang membuat Tuhan yang tidak bisa lakukan. Kita kalau mau ngasih Tuhan apapun, Tuhan punya semuanya. Tapi Tuhan tidak bisa melihat waktu kita mau ya, berpuasa bagi Dia. Karena kita mau menunjukkan kita mengasihi Dia. Amin. Itu level yang ketiga. Nah caranya sekarang. Caranya. Puasa yang pertama itu puasa parsial. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia tidak boleh keterikatan dengan sesuatu. Dia suka seafood. Lalu dia berusaha untuk supaya dia tidak terikat seafood. Dia berhenti makan seafood selama sekian hari. Itu puasa juga. Ya, supaya melatih diri. Supaya dia tidak keterikatan. Itu puasa parsial. Ada puasa normal yang sekarang ini puasa raya ini kita lakukan. Yang kita lakukan ini, ya, saya selalu katakan gampang saja. Makan malam terakhir ya, berhenti sampai besoknya. Nah besoknya itu mestinya, kalau saya karena sudah terbiasa ya sampai besok jam 6 sore. Kalau engkau nggak kuat jam 6 sore ya, karena kita tidak terikat oleh jam-jam khusus ya, karena saya punya teman itu katanya jam 6 itu sampai jam 5 sudah ndredeg kabeh ya, karena masih punya keterikatan ndredeg. Ya saya ngomong Pak, gak usah dipaksa Pak. Puasa kita itu puasa penuh sukacita damai sejahtera, bukan penuh penderitaan. Amin. Ya, dia ngomong aku itu ndredeg kabeh. Ya jam 5 makan Pak, tidak apa-apa. Gitu. Dulu waktu saya awal juga tidak mudah. Sekarang tuh kadang-kadang kalau repot jam 6 nggak nututi ya jam 7. Kadang-kadang sampai jam 8. Yang ngomel istri saya. Ya, nggak apa-apa. Kenapa aku demikian? Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Ya, kalau tidak kuat jam 5, ya sudah lah maju jam 4. Kalau masih nggak kuat jam 4, ya jam 3 nggak apa-apa. Tapi jam 3 maju lagi. Ya, itu namanya engkau bukan puasa, tapi engkau telat makan siang. Ya, supaya ngerti, belajar.
Kenapa? Sebenarnya saya bisa banyak ceritakan. Saya melihat istri saya berubah. Terakhir mulai anak saya belajar. Yang baru belasan tahun dia juga belajar. Dan saya melihat kasih karunia-Nya sudah macam-macam. Ya, kenapa? Karena ini adalah kebenaran. Tuhan Yesus melakukannya. Dan engkau memiliki kemampuan untuk di level tubuh, jiwa, dan roh tadi. Nah, terus gini. Ini cuma contoh. Karena ada beberapa orang bertanya selaku saudara saya. Tadi juga ada yang tanya. Pak, hari Minggu mungkin puasa? Bisa puasa? Bisa. Loh, hari Minggu itu kita ke gereja dapat perjamuan kudus, Pak. Loh, ini kecampuran puasanya mereka. Iya kan? Saya beritahu pada saudara, tubuh dan darah Kristus tidak membatalkan puasa. Amin. Ya. Demikian juga kalau yang sakit perlu makan obat, karena itu harus makan obat. Gak usah rebuti makan. Tuhan punya cara. Yang sakit masak sembuh. Amin. Ya, balik lagi. Kalau engkau melakukannya di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang dahsyat sekali dalam hidupmu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, saya juga ingatkan pada saudara, bahwa jangan banyak kecampuran puasanya versi mereka. Nah, saya juga ingatkan, memang kalau saya sejak tadi pagi sampai sekarang saya belum nyentuh. Kenapa? Saya memang membiasakan. Saya puasa itu juga sampai jam tertentu saya tidak minum. Karena itu ada cerita. Secara medis ada ceritanya, bagus. Saya tidak bahas itu. Ya. Cuma saya mengatakan, puasa kita itu bukan puasa yang nggak boleh minum. Ya, karena puasa kita sulit lebih panjang daripada puasa-puasa mereka. Mereka itu kan bukan puasa, geser jam makan aja. Coba cek. Yang seharusnya makan pagi digeser sebelum matahari terbit, betul ya? Ya kan? Yang biasanya siang digeser ke sore, betul ya? Mereka kalau puasa itu tambah lemu, gitu. Biaya yang keluar lebih banyak untuk makan. Kenapa? Karena cuma geser-geser aja. Kalau kita puasa itu normalnya makan cuma tinggal 2 kali, sore dan satu lagi malam-malam, makan malam terakhir. Itu kita. Itu puasa normal. Kalau yang lebih khusus lagi, karena saya juga pernah jalani. Makanya saya bisa cerita firman ini karena saya betul-betul sudah melakukan dan betul-betul memiliki pengalaman macam-macam. Yang puasa yang khusus itu namanya puasa Esther. 3 hari betul-betul enggak. Dan saya juga melihat bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan. Saya tetap, ya, waktu saya masa itu saya 3 hari nggak makan dan ya, minum cuma malam dong. Itu, ya, saya tetap harus ngajar dan 1 hari ngajar sampai beberapa kali Tuhan memberikan kekuatan. Saya sangat percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Engkau yang melakukan firman Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan, terbatas waktu, terbatas kemampuan. Tapi kami percaya Roh Kudus pasti memeteraikan kebenaran firman ini untuk menjadi sebuah sikap iman, sehingga anak-anak-Mu yang sangat Kau kasih di Betani Yobel ini, mereka tidak cuma sebagai pendengar, mereka adalah pelaku firman. Untuk kemudian waktu mereka melakukannya dengan benar, maka ada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Karena Engkau Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik dalam hidup mereka untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi para hamba-Mu yang melayani dengan setia di Betani Yobel ini, apapun pelayanan mereka Tuhan. Engkau tambahkan sukacita di dalam pelayanan mereka, karena mereka melayani bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk menyenangkan Engkau. Dan melalui pelayanan mereka Tuhan, tempat ini makin dipenuhi jiwa-jiwa yang memuliakan nama-Mu. Juga kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan mereka menjadi pribadi yang bertumbuh, mereka menjadi pribadi yang luar biasa, sehingga mereka akan menjadi saksi-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang sungguh luar biasa,
yang menjadi andalan kami, yang kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan membuat kami berhasil, Tuhan membuat kami beruntung, Tuhan membuat masa depan kami sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kau dikasihi, diberkati, katakan